Shalom sobat. Kali ini kita ada pertanyaan. Kok di Galatia 3 ayat 13 bagian akhir tertulis terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Sobat, kalau kita baca Alkitab jangan kita sepotong-sepotong ayat ya, supaya kita paham. Jadi boleh teman-teman baca dari Galatia 3 ayat 1 sampai 14. Ini perikopnya tentang dibenarkan oleh karena iman. Nah, jadi supaya lebih paham, baca dari awal gitu. Jadi supaya menghemat waktu, saya baca mulai ayat 10 aja dulu ya. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Itu bisa dibaca di kitab Ulangan 27 ayat 26. Oke. Ayat 11 saya baca. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas, karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Nah, di sini orang benar itu akan hidup oleh iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Itu Yohanes 14 ayat 6. Jadi Yohanes 14 ayat 6 itu mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu adalah kebenaran. Jadi kita dibenarkan oleh karena kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Oke? Nah, ayat 12. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Ayat 13 ya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Itu tertulis di Ulangan 21 ayat 23. Maksudnya apa? Kristus itu telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Maksudnya apa? Kalau kita tidak melakukan hukum Taurat, kita dihukum. Kita berdosa. Upah dosa adalah maut, neraka. Nanti boleh teman-teman baca ya. Saya bacakan ayatnya ya. Di Roma 3 ayat 23 dan 24. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kita baca lagi Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, jadi jelas kita tidak bisa bersih dosa kita itu karena kita melakukan hukum Taurat. Hukum Taurat itu contohnya banyak ya, bukan hanya ke-10 firman Tuhan saja. Hukum Taurat seperti Keluaran 20 ya, bukan itu ya, banyak hukum Taurat, sekitar 600-an kalau tidak salah. Kita dibenarkan bukan karena kita melakukan hukum Taurat. Dosa kita dihapus bukan karena kita melakukan hukum Taurat, tetapi kenapa? Karena dosa kita telah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Yang tadinya kita harus disalib, dihukum, tapi Tuhan Yesus menggantikan kita, sehingga bukan kita yang dihukum. Tuhan Yesus yang telah menyerahkan dirinya yang tidak berdosa mengganti kita. Seharusnya kita yang dihukum karena melakukan dosa, tetapi sekarang Tuhan Yesuslah yang digantung di atas kayu salib. Maka saya baca lagi ya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Apa itu? Roh Kudus. Nah, di Yohanes 14 ayat 26. Nah, jadi maksudnya apa sobat? Kita yang seharusnya dihukum, tapi Tuhan Yesus menggantikan kita karena kasihnya kepada kita. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tadinya kita yang dihukum, tapi Tuhan Yesus telah menggantikan kita karena kasihnya kita.
karena kasihnya kepada kita. Sekarang kita mau percaya atau tidak? Syaratnya adalah percaya kepadanya. Saya baca lagi ya. Lukas 1. Matius 1 ayat 21. Nah, Matius 1 ayat 1. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Tuhan Yesus yang akan menyelamatkan kita dari dosa kita. Nah, itulah makanya Tuhan Yesus datang dari sorga, mengambil rupa menjadi manusia untuk menyelamatkan kita orang yang berdosa ini. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ayat 14-nya, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Nah, terus setelah itu kita baca dong. Kalau kita percaya, kita baca ayat 12-nya, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Berarti apa? Kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita pun menjadi anak-anak Allah yang percaya kepadanya. Oke? Itulah jawabannya di Galatia 3:13. Jadi teman-teman bisa baca kembali. Kalau ada pertanyaan kembali bisa ditulis di komentar, sehingga menjadi pelajaran untuk kita, sama-sama belajar dan mengerti bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Silahkan cek di VT saya, di YouTube saya, konten-konten saya, mengapa saya percaya bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Oke sobat, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.